Orang kalau sudah beriman, maka tentu hatinya itu bersih dan suci. Apapun yang datang dari Allah, apapun yang bersumber dari baginda Rasulullah SAW, kita akan laksanakan ini. Dari situlah mengapa ketika kita berbicara tentang iman, ada rukun iman yang enam ini yang harus kita percaya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, sampai beriman kepada takdir baik dan buruknya. Jadi kalau sekiranya kita tahu bahwasanya setiap apa yang kita alami saat sekarang ini, detik ini merupakan takdir Allah, baik dan buruknya itu merupakan takdir Allah, kita tidak akan mungkin berkeluh kesah kepada Allah. Kita tidak akan mungkin berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa hidupku susah begini ya Allah? Padahal aku rajin ibadah ya Allah, padahal aku rajin sholat, aku rajin sedekah, aku rajin baca Al-Quran. Tapi kenapa hidupku susah? Tidak akan ada yang namanya peluang seperti ini dalam kehidupan kita kalau kita merupakan orang yang beriman. Sebab apa? Sebab setiap kebaikan dan keburukan yang datang kepada kita itu adalah sebuah takdir yang Allah tentukan kepada kita. Dan untuk sampai kepada itu bukan perkara yang tidak berbaik. Maka disitulah kenapa para ulama juga menjelaskan bahwasanya dikatakan dengan iman ini secara bahasa al-iman bil qalbi wal qawlu bil lisani wal amalu bil jawarih. Diucapkan, mohon maaf, diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan dan diekspresikan dengan seluruh anggota tubuh kita. Bukti bahwasanya kita beriman kepada Allah itu apa? Taati segala perintah Allah. Bukti bahwasanya kita beriman kepada Rasul itu apa? Laksanakan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul. Bukti kalau kita yang percaya kepada Al-Quran apa? Jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Baca Al-Quran itu kalau kita beriman kepada kitab Allah. Man qara'a kita bila ifa'i hasanah wa li hasanati hasanatan salihah la aqulu lahu harfa wa la alif harfa lam harfu min harfu. Barang siapa yang baca satu huruf daripada ayat Al-Quran, maka Allah berikan kepadanya satu kebaikan, di mana setiap satu kebaikan Allah bergandakan menjadi 10 kebaikan. Artinya mengatakan alif satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, min satu huruf. 3 huruf yang Bapak Ibu baca, Allah berikan ganjaran 30 kali lipat. Kalau kita meyakini bahwa ini merupakan perintah Allah, maka mestinya kita selalu senantiasa bertilawah Al-Quran. Tidak ada ruginya. Sama begini. Jadi kalau ibu percaya dan kepada Allah, mohon maaf. Ibu yang ada di sini, bapak juga demikian, yang tidak percaya kepada Allah. Pak, ingin bertanya sebentar. Bapak ibu yakin dan percaya kepada Allah. Oke, yakin dan percaya kepada Allah tadi kan setelah saya katakan laksanakan segala perintah Allah juga sudah dalam Allah. Di dalam Al-Quran Allah katakan, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin sab'a sanabila fi kulli shiblatin yaquha wa yudhi'u liman yasha'u wa huwa wasi'un 'alim." Perumpamaan orang yang infakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebuah biji zarar yang bunganya 27 tangkai dan setiap tangkai itu akan menghasilkan 100 biji. Artinya setiap satu kebaikan yang kita gunakan di jalan Allah, Allah berikan kepada kita ganjaran 700 kali lipat. 1.000 rupiah yang kita sedekahkan di jalan Allah, Allah berikan ganjaran kepada kita 700.000. Betul? Pertanyaannya, Pak, saya ingin berilustrasi sebentar. Saya ini seorang miliarder. Saya punya penghasilan dalam satu hari 10 miliar. Dan Bapak Ibu tahu siapa saya. Maka saya katakan kepada Bapak Ibu. Saya datang kepada Bapak Ibu. Siapa yang memberikan kepada saya 10.000, saya kasih satu orang 1 juta. Dan Bapak Ibu tahu bahwa saya tidak mungkin saya berbohong. Sebab ketika saya tidak kembali, saya bawa komponen.
Satu korban itu isinya kata-kata 1 miliar. Ada 10 korban berarti 10 miliar. Saya katakan, langsung saya buka uang, langsung saya buka. Siapa yang memberikan kepada saya uang 10.000, saya kasih 7 juta. Kira-kira apa yang Bapak lakukan? Apa yang Bapak lakukan? Bapak datang kepada saya, yang nggak bawa uang, tak boleh utang. Apa Bapak lakukan? Kalau sekiranya ibu sekarang tidak bawa uang dengan apa yang saya katakan, dan saya katakan juga tidak boleh mengutang, kira-kira Bapak itu balik ke rumah dulu. Kenapa? Kenapa Bapak itu? Ada uang banyak tadi. Satu orang saya kasih 7 juta. Namun pertanyaan, kalau memang kita yakin kepada Allah, kita percaya dengan Allah, dan kita yakin kita percaya dengan janji-janji Allah, apa yang melandasi Bapak itu sampai detik ini enggan untuk mengeluarkan sebagian rezeki Bapak itu jalan di jalan Allah? Apa yang melandasi? Setiap hari ibu pasti keluarkan uang untuk kebutuhan hidup Bapak Ibu. Benar? Patut. Setiap hari Bapak Ibu keluarkan uang untuk kebutuhan Bapak Ibu. Benar? Benar. Tapi belum tentu setiap hari Bapak keluarkan uang Bapak Ibu untuk kemudian Bapak Ibu sedekahkan. Belum tentu. Padahal tabungan kita yang hakiki itu adalah apa yang kita infakkan di jalan Allah. Tabungan ibu punya rekening isinya sampai miliaran, ATM dari yang bom, yang black semua lengkap. Tapi tidak pernah kita menjadi Allah yang selalu menyisihkan segala rezeki kita di jalan Allah. Tak akan pernah itu semua. Meninggal Bapak Ibu, siapa yang mati? Ahli waris. Kalau ibu yang meninggal, kebetulan ibu ini seorang saudara, uang banyak, emas masa dihitung, meninggal itu, meninggalkan katakanlah sampai 2 kilo, siapa yang mati? Bini muda kalau nangis sebab nangis karena hatinya 1-2 hari dia sedihnya. 1 bulan 2 bulan setelah itu menikah lagi. Itu yang bisa kondisikan soal seperti semua. Jadi hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi. Kalau memang kita beriman kepada Allah, maka apa yang sudah tertulis dalam Al-Qur'an, apa yang sudah dijanjikan Allah dalam Al-Qur'an, mestinya kita jalankan, kita laksanakan. Kita bisa mengeluarkan sebagian besar kita untuk dunia kita, tapi kenapa tidak dengan akhirat kita? Selalu berhubungan dengan akhirat kita. Itu menjadi masalah bagi kita dunia. Maka untuk menjadi orang beriman itu bukan perkara yang mudah, Bapak Ibu. Sebab mereka orang-orang beriman ini janji Allah itu luar biasa kepada mereka. Surga Firdaus Allah. Nah, seperti apa lagi?